Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akang Khalid Ibrahim, nomor presensi 6 dari kelas IPS 1. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan asal datangnya ancaman. Ancaman dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. 2. Berdasarkan bentuk ancaman. A. Ancaman fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Contohnya pembunuhan, serangan bersenjata, terorisme baik berasal dari dalam maupun luar negeri. B. Ancaman ideologis, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Contohnya arus globalisasi, perang ideologi, dan kepentingan politik baik berasal dari luar maupun dalam negeri. B. Ancaman terhadap negara Indonesia dalam integritas nasional. Ancaman terhadap negara mempunyai keterkaitan dengan terwujudkan integrasi nasional. Namun kita sebelumnya akan membahas tentang pengertian integrasi nasional agar lebih mengerti makna dari maksud integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris juga nation, yang artinya bangsa. Pada intinya bahwa pada dasarnya ancaman merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi nasional proses penyatuan dan penyesuaian antara kebudayaan yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Dari segi geografis, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, posisi yang strategis dan potensial, serta kemajemukan Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya sebagai berikut. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kaya akan sumber daya hayati baik hewan maupun tumbuhan. Memiliki banyak wilayah dengan potensi lahan yang subur. Memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan beragam suku, ras, bahasa, dan agama, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Terletak di antara dua tangkalan besar, yaitu tangkalan Sunda dan tangkalan Sahul. C. Terbentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 24 menyebutkan tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk menyatukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. A. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. 5. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. B. Ancaman disintegrasi.
Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak selamanya dalam bentuk fisik maupun bersifat militer. Ancaman non-fisik atau tidak bersifat militer ya juga menjadi suatu ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam integrasi bangsa. Berikut merupakan bentuk ancaman yang ditimbulkan disintegrasi dan mengganggu keutuhan NKRI dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Ideologi. 2. Demografi. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Faktor alam. 5. Masalah sosial dan budaya. 6. Politik. C. Ancaman globalisasi. Globalisasi merupakan proses dunia menjadi satu jaringan tanpa batas antar bangsa. Karena kemajuan teknologi dan komunikasi, batas antar bangsa menjadi samar. Masyarakat dapat mengakses informasi, mendapatkan barang, serta berpergian dengan mudah, namun di balik semua keuntungan globalisasi tersimpan bahaya yang mengancam. Berikut ancaman globalisasi dalam berbagai bidang. 1. Ekonomi. 2. Sosial budaya. D. Ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan ini sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi, termasuk di dalamnya penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut berdampak terhadap ideologi, agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaruh derasnya budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Irsan Faresi, nomor presensi 17, kelas 10 IPS 1. 1. Pentingnya usaha pembelaan negara kesatuan NKRI. Setiap bangsa atau negara tidak akan lepas dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna menghentikan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai Pancasila dan UUD 1945. Konsep bela negara seringkali dikaitkan dengan militer, kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya. Arti bela negara yang sebenarnya adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI dan komponen bangsa lainnya. Prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 5. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Berikut adalah beberapa hukum dan peraturan tentang kewajiban bela negara. Tiap MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang nomor 29 tahun 1945 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Menurut pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002
Dua, usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI serta sukarela maupun wajib dan pengabdian sesuai dengan profesional masing-masing. Satu, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Dua, pelatihan dasar kemiliteran. Salah satu contoh komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa. Tiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara. Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara yang sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Satu, pengabdian sesuai profesi. Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memberi hasil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam seperti polisi, tim SAR, pramuka, dan palang merah Indonesia. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat sekitar, sama dengan wilayah yang luas. Membela negara tidak harus dalam prinsip perlawanan dalam bentuk militer, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain. Bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungan antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan, Siskampling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal. Bagi kami sebagai pelajar, banyak hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela negara, diantaranya belajar dengan giat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta peduli dengan lingkungan sekitarnya. Pramuka termasuk bentuk bela negara melalui kegiatan positif ini secara tidak langsung. Kita berpartisipasi dalam pembelaan negara dalam wujud mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pembelaan negara bisa kita lakukan tidak hanya dalam wujud perlawanan, namun juga bisa dalam wujud belajar dengan giat serta berpartisipasi mengikuti kegiatan positif. Perkenalkan, nama saya Alif Rasa, nomor absen 4 dari kelas 10 IPS 1. 1. Membangun integrasi nasional melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sembilan bagi bangsa Indonesia, yang artinya walaupun berbeda namun tetap satu jua. Makna dari sembilan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI. 2. Akumulasi pemanaan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Akumulasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini terproverifikasi dalam setiap bidang kehidupan, di antaranya politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. 1. Akumulasi bidang politik. Berikut adalah contoh-contoh akumulasi bidang politik. Pada saat pemilu, setiap warga memiliki hak suara. Meskipun warga yang cacat, seharusnya warga yang seperti itu harus difasilitasi untuk menyalurkan hak suaranya tersebut. Walau berbeda politik, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bersama setiap pemutusan kebijakan dan membuat peraturan perundang-undangan. Akumulasi bidang hukum dan pemerintahan. Berikut ini contoh akumulasi bidang hukum dan pemerintahan. Presiden atau kepala daerah harus dapat mengondisikan kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Masyarakat harus menaati setiap hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada perbedaan. Akumulasi bidang sosial budaya. Penerapan akumulasi di nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ialah kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mulai menerima dan menghormati segala bentuk keberagaman masyarakat. Berikut ini contoh akumulasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. 1. Suku dengan suku yang lain harus saling menghormati. Setiap orang di negara ini bangga dan turut serta dalam mengembangkan budaya nasional. Akumulasi bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Hal ini penting dalam membentuk sikap bela negara. Berikut ini contoh akumulasi bidang
Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Setiap TNI harus memiliki sifat bela negara. 2. Setiap unsur TNI Polri menjadi pengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa dimensi. 3. Setiap individu dan masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan dan lingkungan sekitar. 4. Perwujudan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu membuatkan integrasi nasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 1. Pendekatan struktural, yaitu upaya menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka memperkuat integrasi nasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara. 2. Pendekatan struktural, yaitu upaya penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika terhadap masyarakat.